Ya, pimpinan, terima kasih semua sudah disampaikan tadi. Mungkin saya ingin menyampaikan informasi dulu kami di dalam Perda tentang pengendalian minuman beralkohol di Bali. Kami pernah mencantumkan labelisasi di botol minumannya. Tapi sayangnya mungkin di antara bapak-bapak yang menggugat itu, sehingga akhirnya labelisasi itu tidak bisa kita lakukan. Padahal hasilnya luar biasa. Ketika kita lakukan labelisasi dalam bentuk kertas hologram yang tidak bisa dicetak oleh siapapun, tidak bisa ditiru oleh siapapun, minuman itu juga tidak bisa dibuat KW-KW. Jadi kalau dia memang premium, dia premium, itu sayangnya dari pihak asosiasi lah yang menggugat waktu itu, dan anehnya PT Awan kalah, jadi pemerintah Provinsi Bali kalah. Pada saat itulah peredaran minuman di Bali sangat tertib, karena seluruh berapa botol bir yang beredar, berapa botol red label yang beredar, berapa whisky yang beredar, berapa wine yang beredar, terdata dengan sangat baik oleh labelisasi itu. Tapi itu sudah tidak berlaku. Nanti dalam undang-undang ini kalau memungkinkan kita cantumkan itu, kita akan tahu, Pak Pimpinan, berapa botol yang beredar. Karena nggak bisa ditiru. Persis seperti kertas hologramnya KPU. Itu satu. Yang kedua, mungkin memang di banyak tempat lah, kita kan baru berpergian juga, pimpinan. Jadi di Turki, kita tahu negara Muslim, itu di airportnya luar biasa, itu besar sekali stand yang menjajakan minuman beralkohol. Dan tidak hanya itu, ternyata juga di tempat lain yang lebih terbuka juga ada. Sesungguhnya urusan persepsi saja sesungguhnya. Memabukkan, mabuk, kalau meminjam istilahnya Pak Sturman tadi, air putih pun kita minum 1 galon, mabuk juga. Jadi sesungguhnya bukan urusan mabuk dan tidak, tapi bagaimana kita mengedukasi masyarakat saat kapan dia boleh minum, berapa persen dia boleh minum, yang persentase yang seperti apa yang dia minum, dan di mana boleh beredar. Kan itu aja sesungguhnya urusannya. Dan yang terakhir mungkin bahasa larangan ini memang dari awal sudah membuat orang berhadapan-hadapan pimpinan. Yang menurut saya yang lebih tepat adalah pengendalian atau lebih lunak lagi pengaturan, sehingga nanti lapangannya bisa kita buat lebih rapi. Saya kebetulan sempat ke Sertagena ya, di negara bagian Kolombia. Mungkin ada 10.000 manusia di situ, duduk santai, berpelukan, dansa, duduk di meja, musiknya juga luar biasa, musik pub. Nggak ada orang mabuk, nggak ada orang lempar botol, nggak ada orang berkelahi. Orang semua menikmati suasananya, sangat-sangat enjoy. Jadi urusnya bukan urusan apa namanya, hanya urusan cara kita memahami gitu loh, bahwa minum berlebih itu tidak boleh gitu. Minum berlebih tidak boleh. Tujuan minumnya untuk membuat santai, tapi karena minumnya berlebih ya jadi masalah. Ya kira-kira begitu. Terima kasih. Menanyakan mengenai Malaysia itu, memang Malaysia itu konsumsi per kapita lebih rendah, Pak. Maaf, lebih tinggi, Pak, dibanding Indonesia. Jadi kalau konsumsi per kapita itu kita hitung dari liter, Pak. Jadi kalau Malaysia itu sampai 15 liter per orang per tahun, Pak, konsumsi per kapita. Jadi kalau Indonesia itu 0,3 liter, Pak. Ya, silakan. Jadi kalau bayanginnya kalau misalnya kita beli, Ya kan. betul. Nah, dari sisi penduduk kan jauh dia dengan kita. Betul. Ya. Itu yang ada nggak data apa yang mengkonsumsi yang lebih tinggi dari Indonesia itu wisatawan ataukah Oke. itu? Iya. Iya.
Kami sih mengambil data itu dari studi WHO, Pak. Jadi memang terus terang kita belum punya data detail, misalnya kayak negara Malaysia itu populasinya berapa orang yang memang pernah mengkonsumsi minol gitu loh. Tapi kita mengacu ke data WHO yang selama ini memang menghitung konsumsi minol itu dari per kapita, Pak. Total per kapita per tahun. Jadi kita bisa pakai data itu untuk memberikan gambaran umum saja, Pak, bahwa memang negara kita itu ya tentu memang jumlah populasi lebih besar, Pak, ya, dari Malaysia ya. Cuman secara konsumsi per orang per tahun memang kita termasuk yang paling kecil, Pak. Jadi kalau 0,3 liter itu memang kalau Bapak bayangkan botol aqua gede itu ya mungkin cuman seperlimanya gitu loh, Pak. Yang diminum per orang per tahun, Pak. Jadi itu memang gambaran umum yang selama ini kita pakai sebagai acuan untuk besaran konsumsi per kapita, Pak.